Kalau budget iklan itu, budget endorsement itu menyesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Caranya menyesuaikan itu yaitu tadi, misalnya kita berani keluar duit berapa sih, dan berani hilang berapa, dan kira-kira balik modalnya itu bisa berapa pieces. Mas, ini tadi di chat ada yang tanya, endorsement itu maksudnya gimana? Endorsement itu kegiatan mendukung atau mempromosikan produknya orang lain. Yang tadi kayak sandal tadi, itu endorsement itu. Jadi dia nge-tag gambar, ada tag di toko kita sama ada mention tokonya kita, nah itu namanya endorsement. Jadi kegiatan mendukung produknya orang lain dalam bentuk mempromosikan, nah itu namanya endorsement. Oke, jadi kayak misalnya aku kan produknya coklat. Nah, Mas Noval mempromosiin coklatku di IG-nya Mas Noval gitu ya. Itu Ya, namanya endorse kan? ini endorsement. Jadi kegiatan kita mendukung, entah itu kita posting, entah itu kita buat testimoni, entah itu kita merekomendasikan, itu kegiatan mendukung, itu namanya endorsement. Oke. Tadi yang nanya siapa ya? Mas Aris. Udah jelas ya Mas Aris ya? Mas Noval, ini ada yang nanya juga tapi lewat chat. Japri ke aku. Kalau kampanye itu tetap main hashtag sesuai konten atau pakai hashtag standar postingan IG sebelumnya? Gimana ya, aku kurang paham ya. Kampanye itu tetap pakai hashtag. Jadi nanti akan berkumpul di situ kan kampanyenya kita. Contohnya kayak McD sekarang itu dia buat kampanyenya itu MCD, D-nya itu langsung nyambung di rumah aja. Jadi Mac di rumah aja. Dan itu dibuatin hashtag sama dia. Kampanye dia sekarang. Jadi kalau misalnya kita mau buat kampanye, ya kampanyenya itu dibuatin hashtag. Ya kita kelompokin semua kiriman kita. Jadi dibuatin hashtag khusus ya? Jadi kampanye itu menyesuaikan dengan keadaan kita yang lagi ini sekarang. Jadi misalnya kita sekarang lagi coronavirus, apa kampanyenya kita ya? Kayak TDA sekarang lah, TDA tanggap corona, itu kan dibuatin kampanye. Oke. Ini ternyata masih ada. Dari Mas Teddy lagi, biasanya untuk endorse berapa cost yang harus dikeluarkan? Ini kita maksimal jam 10 aja ya teman-teman ya, kalau nggak selesai-selesai. Kalau budget iklan itu, budget endorsement itu menyesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Caranya menyesuaikan itu yaitu tadi, misalnya kita berani keluar duit berapa sih, dan berani hilang berapa, dan kira-kira balik modalnya itu bisa berapa pieces, yang seperti tadi diilustrasikan. Ini misalnya satu produk harganya 300.000, setiap satu produk ini profitnya 100.000. Misalnya kita endorse itu harganya 300.000. Berarti untuk balik modal dari endorse ini butuh produk itu terjual 3 pieces. Nah, kira-kira mau endorse berapa banyak gitu? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Sesuai dengan keberaniannya kita dan sesuai dengan kemampuannya kita gitu. Kalau misalnya, saya berani endorse itu 1 juta. Karena dengan 1 juta ini nanti paling tidak ya sejelek-jeleknya balik modalnya itu misalnya 10 pieces gitu. Dengan penjualan dengan endorsement 1 juta, saya bisa produk ini harus laku 10 pieces. Berani nggak ya? Kalau misalnya itu berani, ya udah itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya kita. Sesuaikan dengan budget yang kita punya ya. Ya, betul. Oke, dari Mas Teddy lagi. Endorse itu orang yang punya followers berapa banyak, Mas? Bukan. Kalau kita minimum 10.000. Minimum 10.000. Ya. Bukan karena orang, kenapa? Nah, dengan minimum 10.000 follower itu paling tidak itu jadi standarnya kita, dan si influencer itu bisa swipe up di story. Oh, bisa swipe up ke atas gitu ya? Oke. Terus
bukan orang yang punya influence di bisnis kita, misalnya pendidikan, berarti orang yang dikenal banyak orang sebagai ahli pendidikan atau banyak followernya. Jadi Mas Teddy ini bisnisnya pendidikan. Pendidikan Nah, itu dia apa? dia punya bimbel. Oh, Bimbel, ya. bimbingan belajar. Nah, menurut dia endorse-nya apakah ke orang yang ahli pendidikan atau influencer yang banyak followernya? Gini. Kita selidiki dulu. Bisnisnya bimbel kan. Target marketnya siapa? Bimbelnya kayaknya buat anak-anak. Coba aku cari Mas Teddy masih ada nggak ya? Bimbelnya buat anak-anak kan. Berarti target marketnya ibu-ibu. Ngerti nggak? Ya, Mama. Jadi bukan nyari influencer yang berhubungan sama pendidikan, enggak. Tetapi kita coba cek, bisa aja kita berhubungan sama influencer yang berhubungan sama pendidikan. Tetapi pendidikan untuk anak-anak. Jadi siapa sih yang ngasih pendidikan untuk anak-anak yang berhubungan dengan pengasuhan anak, yang berhubungan dengan pembelajaran anak. Nah, itu biasanya influencer yang berhubungan dengan parenting. Nah, bisa juga influencer yang berhubungan dengan ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu itu dia punya anak dan anaknya itu seumuran dengan target marketnya kita gitu. Jadi misalnya di pendidikannya kita, di bimbelnya kita itu kita hanya untuk anak-anak yang umurnya 7 sampai 10 tahun. Maka kita cari influencer yang punya anak umur 7 sampai 10 tahun. Yang wanita, yang ibu-ibu gitu. Nah, kita coba endorse ke dia gitu. Mau followernya 10.000, 20.000, 200.000, 300.000, 400.000. Coba aja tuh. Jadi bimbelnya itu buat SD, SMP, sama SMA, Mas Noval? Kalau misalnya SD itu kan lebih banyak ibu-ibu ya. Kalau SMP sama SMA kita cek dulu apakah dia udah punya Instagram atau belum. Si anak itu gitu. Jadi kita cek dulu kalau misalnya si anak SMU, misalnya anak SMU ya, dia udah punya Instagram. Kita cek idolanya dia siapa. Idolanya si anak SMU itu. Dia mengidolakan. Kalau misalnya nanti ketemu ya udah, coba aja ini di situ di idolanya dia. Biasanya idolanya dia itu nggak beda-beda jauh umurnya. Mungkin bisa anak-anak ABG juga ya? Kenapa? Anak-anak ABG juga idolanya. Ya betul, nggak beda-beda jauh. Dan influencer itu selalu follower dari influencer ini punya kemiripan sama influencernya. Entah itu dari umurnya, mulai dari hobinya, terus mulai dari tingkat finansialnya itu hampir punya kemiripan sama influencernya. Sih. Mungkin contohnya kayak kalau kemarin aku sih kurang ngikutin sama anak-anak ABG ya. Mungkin kalau kemarin yang diidolain si Aliando itu. Jadi ya mungkin endorse-nya ke si Aliando untuk misalnya si Aliando kursusnya bimbelnya di sini loh gitu. Gitu ya Mas Noval? Iya, betul sekali. Jadi kalau yang SD karena dia belum punya Instagram, berarti target marketnya ibu-ibu. Tapi kalau yang anak SMP, SMU itu kita bisa pengaruhi langsung di idolanya dia. Oke. Tadi untuk mempercepat pertambahan follower ada 3. Apa aja Mas? Giveaway, endorsement, satu lagi? Iklan, oke, iklan. Jadi udah terjawab semua ya Mas Teddy ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Mega. Biasanya kita bisa tanya-tanya dulu nggak Mas engagement-nya calon akun yang bakal di-endorse produk kita, biar nggak zonk? Tanya-tanya dulu, maksudnya tanya-tanya gimana? Mungkin kayak dulu kan Mas Noval bilang suruh tanya itunya tuh interaksinya berapa banyak gitu-gitu. Itu kalau yang kayak gitu bisa kalau di follower yang jumlahnya sudah jutaan ya, bisa itu. Mereka cukup profesional untuk membuka datanya mereka. Tapi kalau misalnya untuk follower yang di bawah 500.000, kalau
kita mau tanya kayak gitu, rasanya juga kurang etis karena ya harganya juga nggak mahal-mahal amat, kita bisa langsung nyoba langsung gitu. Apalagi yang followernya 100.000, 200.000 itu kita bisa langsung nyoba. Jadi oke, sama-sama Mas Teddy. Jadi saya rasa kalau misalnya kita mau coba-coba mau belajar ya endorsement yang followernya 100, 200, nggak perlu tanya sih, langsung aja dicoba. Langsung aja dicoba. Jadi untung-untungan ya? Iya, betul. Dan metriknya apa sih? Metriknya tadi itu. Berapa jumlah orang yang datang ke akunnya kita, yang follow kita, sama yang beli produk kita. Langsung ketahuan tuh. Oh, oke. Oke. Ini Mbak Ratna nanya, gimana caranya swipe up? Gimana caranya swipe up? Ya, itu kan yang untuk di atas 10.000 ya, Mas? Iya, betul. Oh, gimana caranya kita swipe up itu kalau follower kita sudah berjumlah 10.000. Nanti muncul fitur swipe up. Oh, oke. Mungkin bisa dicontohin nggak? Punya Mas Novel ada nggak, Mas? Bisa. Nih, di swipe up. Nah, ini langsung di tokonya ini aja ya. Coba aja di sini biasanya ada swipe up-nya dia. Enggak ada. Oh, ini Gilbreth nih. Nah, ini nih. Lihat nya. Diklik. Nah, itu namanya swipe up. Jadi ada ini di bawah. Nah, ini swipe up. Nah, ini baru bisa keluar setelah kita punya 10.000. Jadi gitu. Otomatis keluar pada saat kita bikin story ya, Mas? Iya, betul. Oh, oke. Itu Mbak Ratna. Jadi kalau udah followernya 10.000 ke atas, baru keluar fitur untuk save up-nya. Nanti begitu kita bikin story, dia otomatis muncul fiturnya. Gitu ya, Mas? Gini aja, saya langsung cobain ya. Saya langsung cobain di Java. Kasihan, mungkin Mbak Ratna belum tahu ya. Gimana sih caranya itu, apa namanya, swipe up. Nah, tadi. Oke. Ini swipe up itu gini. Ini saya fotoin. Nah, ini ya. Nah, habis itu di sini ada, nah ini, ada tombol sebelahnya gambar emoticon ini. Ini ada gambar di atas ada X, emoticon, habis ini ada gambar link ini. Nah, ini. Sebelah sini ada gambar link. Nah, ini kita bisa masukin link dari websitenya kita, nanti bisa muncul kayak tadi itu, lihat selengkapnya. Itu namanya swipe up. Jadi misalnya javawallpaper.com gitu. javawallpaper.com. Nah, ini bisa lihat tertinjau. Nah, itu bisa langsung masuk ke website. Nah, itu namanya swipe up. Oke. Udah jelas ya Mbak Ratna ya. Berarti kalau followernya belum ada 10.000, fiturnya nggak muncul. Ya, betul. Oke. Pertanyaannya sudah habis. Pak Yanyan, saya silahkan ditutup. Mungkin ada ini, Mas Noval, ada... ini jelas kan? Masih putus-putus, Pak. Closing statement. Nggak apa-apa. Saya serahkan kembali ke Pak Yanyan. Ya, terima kasih Mas Sofa. Saya yang awam sekali IG, ini jadi ada pencerahan ya. Dan bahkan tadi masuk teknik-teknik yang
udah kayaknya tinggi nih tingkat ilmunya. Saya ya bisa jadi semangat gitu ya untuk belajar lagi, untuk belajar ya. Suatu saya nanti ada produk-produk tuh pivot atau produk lain yang bisa ya ikut gaya-gaya kekinian lah ya. Bukan. Itu Mas Topa. Ya, saya terima kasih Mas Topa. Ya, siap Pak. Ilmunya dahsyat, ya dahsyat lah, bagus ya. Dan pasti bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain nih, teman-teman di Indonesia Raya, dari A ataupun mungkin teman-teman yang lain, komunitas lain. Semoga ini jadi masukan buat Mas Topa juga, ya tambah maju, tambah sehat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa belajar lagi nih, ketemu kembali di lain waktu kesempatan dan juga dengan kesuksesan yang bertambah, tambah sukses, tambah sehat, ya mungkin dan tambah berbagi lagi kita. Terima kasih Mas Sofat atas kesempatannya, sukses selalu usahanya, sehat selalu dan diberkahi buat keluarga. Amin. Ya. Dan teman-teman mungkin saya juga pamit, mohon maaf ya salah kata. Ya, Bu Irma terima kasih sudah dibantuin. Sama-sama.